Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delegasi Hanif dari BLKI Balikpapan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada karburator mobil. Di depan saya sudah terdapat sebuah karburator mobil yang sudah terbongkar. Oke. Di sini terdapat air ventube, ya, dua air ventube. Kegunaannya untuk memasukkan udara dari filter ke floating chamber atau tempat bensin, ya, tempat pelampung. Kemudian di sini ada air horn. Air horn ini tempat masuknya udara dari filter udara ke intake manifold. Terus di sini ada saluran saluran bahan bakar dari full pump, ya, untuk masuk ke floating chamber. Terus di sini ada pelampung, dan di sini ada needle valve, ya. Gunanya pelampung dan needle valve ini untuk menghentikan aliran bahan bakar dari full pump tadi masuk ke floating chamber saat sudah penuh di luang floating chamber nih. Jadi pelampung dan needle valve-nya menutup saluran bahan bakar. Terus di sini ada power piston. Power piston ini gunanya nanti untuk menggerakkan power valve. Power piston ini digerakkan oleh intake manifold. Terus di sini ada akselerator pump. Ya, akselerator pump ini gunanya untuk menambah bahan bakar saat pedal gas ditekan secara spontan atau tiba-tiba. Oke, untuk di kepalanya sepertinya sudah. Terus kita lanjut ke bagian badannya. Di sini ada floating chamber. Floating chamber tadi gunanya untuk menampung bahan bakar dari full pump. Terus dari floating chamber atau tempat bahan bakar di karburator tadi terdapat main jet, ya. Main jet. Di sini ada di bawah ini primary main jet, ya. Ini kalau itu lihat, ya. Ada primary main jet, gunanya untuk memasukkan bahan bakar, ya. Bahan bakar, dan juga di sini sama, yang di sini secondary, di sini primary. Nah, keduanya sama-sama berguna untuk memasukkan bahan bakar nanti ke main nozzle. Nah, terus di sini ada slow port. Slow port ini gunanya untuk mengatomisasi bahan bakar atau atomisasi bahan bakar saat dari main jet ke slow jet, ya. Di sini ada primary air breather 1, ya. Ini gunanya membantu slow jet tadi, ya, untuk atomisasi bahan bakar. Terus dari slow jet di sini ada tempat solenoid dan economizer jet, ya. Gunanya juga kalau economizer jet membantu atomisasi kembali, ya, mengatomisasikan lagi yang belum sempurna dari slow jet tadi. Terus di atasnya ini juga tempat solenoid valve. Solenoid valve itu gunanya untuk menghentikan aliran bahan bakar dari slow jet tadi ke ruang bakar saat kunci kontak di off-kan. Jadi dengan solenoid valve ini mencegah yang namanya dieseling atau mesin tetap hidup walaupun kunci kontak di off-kan. Terus di sini ada primary air breather 2, ya. Gunanya juga seperti primary air breather 1, membantu atomisasi bahan bakar yang melewati economizer jet. Nah, terus di sini ada power valve, ya. Power valve ini gunanya berlawanan dengan akselerator pump tadi. Gunanya berlawanan. Kalau yang akselerator pump tadi spontan, sedangkan power valve ini gunanya menambahkan bahan bakar secara perlahan. Kemudian di sini ada power jet. Power jet ini adalah implementasi dari akselerator pump.
Dari akselerator pump bahan bakar masuk dipompa ke power jet, jadi menambahkan bahan bakar. Terus di sini ada venturi primer, sekunder. Di dalam venturi terdapat main nozzle, ya, yang warna kuning gula apa namanya? Main nozzle yang ada kuning di dalam ini itu main nozzle, primary main nozzle. Terus yang di venturi sekunder ada main nozzle apa? Secondary main nozzle. Nah, terus di venturi sendiri terdapat juga namanya primary dan secondary main air bleeder ya. Di sini juga ya. Di sini primary air bleeder. Yang sini secondary air bleeder, main air bleeder. Oke. Terus di sini ada pipa ke vacuum advancer. Terus di sini ada damper valve ya, damper valve untuk membuka turtle secondary turtle saat kecepatan tinggi sekunder. Lalu di sini ada ISAS, idle speed adjusting screw ya, untuk mengatur bukaan gas, Lalu ini ada penggerak turtle valve ya, Terus di sini ada drain bolt. Drain bolt ini gunanya untuk menguras bensin yang ada di floating chamber. Kemudian ini ada IMAS atau idle mixture adjusting screw. Gunanya untuk mengatur aliran bahan bakar yang masuk ke intake manifold saat kecepatan langsam atau idle. Kemudian di sini ada primary starter valve, yang di sini secondary starter valve. Yang primary starter valve ini gunanya untuk menambahkan bahan bakar ke dalam mesin saat kecepatan tinggi primer, dan sedangkan secondary starter valve gunanya untuk menambahkan juga bahan bakar ke dalam mesin saat kecepatan tinggi sekunder ya. Jadi sesuai namanya primer sekunder, juga sama fungsinya primer dan sekunder. Terus di sini ada lubang yang kecil sekali ya. Ini namanya idle port ya. Idle port, tempat settingannya tadi IMAS tadi. Ya, idle port ini gunanya untuk memasukkan bahan bakar ke mesin saat langsam tadi, saat idle. Terus di atasnya tuh ada slow port ya, agak ke atas di idle port. Slow port itu gunanya untuk memasukkan bahan bakar dari tadi floating chamber tadi ke mesin saat bukaan gas dibuka sedikit ya. Kalau bukaan gasnya dibuka sedikit, bahan bakar menyembur dari slow port tadi. Oke. Terus di sini ada thermostatic valve. Thermostatic valve tadi itu untuk memasukkan bantuan angin ke ini secondary turtle ya. Ini lubang dari thermostatic valve tadi ya. Dan ini pipa menuju intake air manifold. Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai bagian-bagian dari karburator mobil. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dari perkataan saya tadi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.